hooligans dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke Bola Total Weekly Sauda ke-30, di mana kita ngebahas topik-topik yang paling hot dalam dunia sepak bola. Sebelum kita mulai, gue punya pertanyaan buat lo berdua. There's a movie that came out the other week, Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro. What do you think about the movie? Wait, don't say it's a fucking awful movie. It's the worst movie I've seen of the year. Tapi kalau film itu judul Rise of Electro, hari ini kita mau ngomongin kebangkitan yang bagus nggak jelek, which is the Rise of Atletico. Oke? Nah, seperti biasa udah ada tim Bola Total kita, ada editor kita Eki, sama ada tamu istimewa, novelis kesayangan kita, Mahir, yang populer di Bola Total, akan tulisannya soal Liga Spanyol. So, kita panggil dia untuk ngomongin soal Liga Spanyol. First question gue kasih ke lo, as someone yang mengamati Liga Spanyol, definitely banyak daripada gue. Setahun yang lalu, lo nyangka nggak kalau Atletico Madrid sekarang akan ada di puncak La Liga dan di final Liga Champions? Nyangka nggak lo? Sebenarnya I saw it coming. Jadi mereka kalau La Liga ya, khusus La Liga. Soalnya mereka they gradually build their achievements gitu kan. Dari Liga Eropa, kemudian Piala Super Eropa. Kemudian setelah itu Copa del Rey. Gue mikir tahun depan masih ada yang datang nih, mungkin La Liga gitu kan. So it's always improving perlahan-lahan ya. Tapi terus terang Liga Champions Indonesia coming. Iya, I didn't see it coming. Gue pikir tadinya paling maksimal ya sampai perempat final. Kayak Malaga tahun lalu. Malaga yang ujung-ujungnya kalah kontroversial. Yes. Gue inget sebenarnya back waktu 16 besar sebelum undian actually. Thierry Henry diundang sama City Sky Sports, jadi paling kali ya. Dia bilang, gue paling takut, of course dia dipanggil karena ngomongin soal lawannya Arsenal. Gue paling takut kalau ketemu Atletico. And I think sedikit banyak prediksinya terbukti benar gitu loh. But speaking of Atletico, ini boleh pakai gini ya. Liga Spanyol itu liga yang tidak seimbang in broadcasting rights gitu, dua tim yang paling banyak itu dua tim yang mendominasi, Real sama Barca. Nah sebenarnya gimana sih tim Atletico, tim working class kota Madrid ini bisa mendobrak duopoli? What have they done to create the achievement? Sebenarnya itu dibahas sama Mahir di artikelnya, tapi mungkin gua cabut lagi. Yang pertama jelas itu Diego Simeone itu dia berpengaruh paling besar buat gua. Kalau Simeone paling besar pengaruhnya. Karena yang pertama dia nggak cuman mau menyuntikkan semangat baru, tapi juga kayak filosofi yang jelas gitu ya. Jadi dia punya visi ke depan dan itu yang bikin Atletico bisa konsisten maju pelan-pelan gitu kan, satu musim dua musim segitu. Itu yang jelas satu. Yang kedua ini sih kayak dibahas Mahir di artikel itu masalah pemain yang dia butuhkan itu betul-betul diambil betul-betul yang dia butuhkan gitu kayak, dan dia nggak segan memberi kepercayaan kayak pemain-pemain yang sebenarnya mereka tuh nggak ada siapa-siapa kayak Diego Costa itu dilempar-lempar gitu kan, tapi dia dipercaya jadi benar dilempar. Dipinjemin. Kayak ada 5 musim dipinjemin. Yes, right. Tapi dia dipercaya jadi penggantinya Falcao gitu kan. Itu ini benar. Padahal biasanya Atletico tuh kan Ronaldo ya jual striker beli masuk. Tapi kali ini dari internal itu yang menarik gitu. Timnya. Mahir, secara taktis ya, gue sebenarnya penasaran ya. Kita melihat tangan dingin El Colo kemarin, dan sebenarnya gue bilang lebih lagi dalam duel lawan Barcelona sebenarnya. Gue penasaran ya, formasi 4-4-2. Formasi sebenarnya identik sama sepak bola Inggris. Formasi yang dianggap usang setelah kebangkitan 4-3-3, 4-2-3-1 karena masalah number segini tengah. Tapi how did he make it work di tim Atletico ini? Terus terang gue agak kaget ya. Jadi pas gue sempat lama gak nonton mereka gitu. Tapi gue ngikutin mereka waktu awal musim sampai sekitar pertengahan musim. Mereka tuh masih pakai antara 4-3-3 sama 4-5-1 sebenarnya. Jadi masih David Villa dan Arda Turan temenin Costa di depan.
Tapi akhir-akhir ini seperti yang lo bilang tadi, ternyata mereka menyesuaikan dengan siapa lawan mereka gitu. Betul ya. Nah juga Chelsea juga 4-2-3-1. Iya. Jadi itu yang menarik. Tapi yang kadang orang lupakan dari Atletico adalah four-backs-nya mereka itu. Four-back, oke. Itu nggak pernah ganti-ganti men. Konsisten. Serius. Begitu diganti kayak tadi malam waktu lawan Levante, Juan Fran diganti sama Toby Alderweireld, pemain yang dibeli padahal. Iya, itu pemain yang dibeli dari Ajax, pemain muda Belgia dari Ajax. Kalah akhirnya 2-0. Dan gue dengar-dengarnya faktanya kalau salah satu dari four backs-nya itu diganti, pasti mereka kalah. Jadi 3 dari 4 kali kekalahan mereka di La Liga itu karena si Toby itu main dan ada yang diganti dari salah satu dari Juan Fran, Miranda, Diego Godin dan Felipe Luis. Speaking about main, Eki, pemain paling stand out buat lo dari Atletico. Kalau lo disuruh milih satu musim ini siapa? Jelas untuk ukuran statistik jelas si Diego Costa itu paling. Tapi gue sebetulnya lebih kagum sama Gabi sih. Musim ini gue kaget banget ya, Gabi, kapten gitu. Itu dia benar-benar ngasih energi khusus di tengah gitu. Dan itu penting karena Simeone kan mainin Atletico sebagai tim-tim yang powerful gitu kan. Dan dia nggak terlalu Spanyol. Iya benar. Kayak Inggris banget sebenarnya. Jadi itu Gabi jadi unsur penting sih buat gue di sini di tim semuanya. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue Jorge Resurrection alias Koke. Alias Koke. Dia pemain yang menurut gue kayak kakak gitu kan. Nama panjang, keren, dan ketika disingkat Koke. Jadi no a bit of a downer. Kenapa Koke? Diincar sama Man United? Ya, semua orang kayaknya ngincer dia sekarang. Jadi Atletico itu mereka suka. Jadi for your information, gue waktu itu sempat main ke Vicente Calderón. Go places man. Ya, tapi gue nggak nonton games, gue cuma masuk ke museumnya dan gue rada amazed soalnya mereka masih memuja legenda mereka, Fernando Torres. Karena itu adalah bikinan mereka sendiri gitu kan, dari his first club itu ya. Next setelah Fernando Torres hampir nggak ada, setelah itu baru si Koke ini muncul. Because he's also a local son. Local son dan dia dipercaya dari timnas Spanyol umur 16, kemudian 19, 21, 23 dan sekarang dia sudah di La Roja. That's nice. Kayak John Terry di Chelsea, kayak enggak ya? Cuma kayak kalau John Terry kayaknya nggak terlalu asik ya, tapi argumennya perlakuannya itu loh. Oke, last question, start dari Eki dulu, habis itu langsung ke Mahir. Whatever the result akhir musim ini, I mean they've punched above weight ya kalau menurut orang ya, atau mungkin Simeone nggak pernah dapat gitu, it's just all about the size of their balls, huevos, kalau bahasa Spanyol. Apapun hasil akhir musim ini, menurut lo, guys, Atletico bakal sukses lagi musim depan? Kalau ngeliat perkembangan Simeone sih mungkin bisa ya, tapi gue nggak melihat. Pengen lihat gimana setelah Diego Costa nanti mungkin bakal pindah ke Chelsea. Gue pengen lihat siapa nih penggantinya gitu. Itu yang menurut gue bakal penting karena Diego Costa kan 30 sekitar 20 Spanyol sih. Nah itu kan jadi kan dia kayak musim utamanya lah gitu. Jadi pengen tahu siapa abis ini, apa Adrian atau mungkin dia lagi di luar. Itu masalah. Kalau gue terus terang setuju dengan yang bilang Eki. Jadi Simeone kayaknya udah nyiapin rencana jangka panjang. Dia ngejual Falcao 40 juta euro kalau nggak salah. Tapi dia pakai ya sebagian dipakai buat nutupin utang. Tapi setelah itu dia belinya pemain-pemain muda gitu. Jadi yang si Toby Alderweireld dari Belgia, kemudian ada Jose Gimenez dari Uruguay. Semua itu yang kayak 20 sampai 23 gitu. Itu dia persiapin buat timnya ke depan gitu kan. We won't probably know them now, tapi in a year from now we might be talking about them as we're talking about Koke, the Gabis and okay. So it's going for bigger things. Okay, that's nice. So it's a win buat working class di Kota Madrid ya. Oke, thank you guys sudah hadir di podcast Waterloo Weekly kali ini. So itu aja, jangan lupa nge-like atau nge-follow semua akun Sokmed kita. See you next week di Waterloo Weekly berikutnya.